Penyakit antraks yang juga dikenal sebagai radang limpa adalah penyakit menular akut dan sangat mematikan yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis dalam bentuknya yang paling ganas. Antraks paling sering menyerang hewan herbivora liar dan yang telah dijinakan. Penyakit ini bersifat zoonosis, yang berarti penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia. Pada tahun 1930, Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor dalam penelitian di Sulawesi Selatan sekitar 3.000 ekor hewan herbivora yang terdiri dari kerbau, kuda, domba, kambing, dan rusa mati karena antraks. Antraks dapat menular pada manusia, di mana manusia yang bersangkutan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Balitvet adalah lembaga penelitian khusus di veteriner. Veteriner adalah menurut Undang-Undang 18 tahun 2009 segala urusan mengenai hewan dan penyakit hewan. Balitvet di bawah Badan Litbang Kementerian Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Kami punya tugas untuk meneliti penyakit hewan dan mendiagnosa penyakit hewan sebagai laboratorium rujukan. Balai Penelitian Veteriner yang didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi membuat dan mengembangkan pembuatan vaksin antraks yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Perbaikan dalam pembuatan vaksin terus dikembangkan dengan tujuan mendapatkan vaksin yang efektif, aman digunakan, dan tidak mempunyai efek samping pada hewan. Vaksin antraks intranasal inaktif merupakan cara yang lebih mudah dan aman penggunaannya. Nah, vaksin yang ada di lapangan adalah vaksin berupa spora hidup. Nah, spora hidup ini dimasukkan dalam tubuh, disuntik, nanti timbul kekebalan. Tapi dengan spora hidup ini karena sesuatu yang hidup, maka dia pada satu saat pada hewan yang lemah ini menjadi berbahaya bagi hewan itu karena dia hidup. Lalu beberapa kasus di lapangan itu sesudah divaksin terjadi kematian. Nah, dengan kejadian itu maka kita mencoba melihat kemungkinan membuat vaksin lain yang lebih aman. Ya, jadi kita membuat vaksin dengan menumbuhkan si spora menjadi kuman bacillus, lalu dia membentuk toksin. Toksin itu kita ambil, itu yang kita jadikan vaksin. Program pengendalian penyakit antraks dengan menggunakan vaksin yang aman akan lebih menjamin keberhasilan dalam pencegahan penyakit antraks. Vaksin yang semula dilakukan dengan cara menyuntikkan serum ke hewan ternak, kini penyaluran vaksin dapat dilakukan dengan mudah dan efektif, yaitu dengan nasal spray, akan memberikan keuntungan karena vaksinasi yang ekonomis, mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan jarum suntik, dan bebas dari efek samping. Vaksinasi dilakukan dengan menyemprotkan vaksin ke hidung hewan ternak. Vaksin yang telah masuk ke dalam saluran pernafasan hewan ternak perlahan akan menyebar ke seluruh jaringan darah, sehingga sistem kekebalan hewan tersebut akan meningkat dan dapat memproteksi hewan ternak dari bakteri Bacillus anthracis. Kementerian Ristek mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat terkait dengan penyakit ternak dalam hal ini, penyakit antraks ini. Tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan belajar dari itu, dan kita berkoordinasi dengan badan litbang atau lembaga litbang yang terkait. Tentu kita melakukan kegiatan koordinasi Kementerian Ristek, merupakan kementerian yang berperan dalam mengkoordinasikan riset. Kami membuat beberapa kebijakan untuk mendukung atau mencegah sebagai preventif dari kegiatan penyakit yang terjadi. Dalam ini kami sudah memberikan stimulan kepada para peneliti, yaitu berupa insentif riset terkait dengan penyakit ternak. Tentu kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Teknis. Dengan dikembangkannya vaksin antraks lebih efektif dan aman, kematian ternak dapat dicegah dan peternak dapat terhindar dari penyakit antraks.